Pada video ini kita akan membahas matriks kebalikan umum atau generalized inverse yang bisa kita peroleh dari suatu matriks sembarang. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Apa itu matriks kebalikan umum atau kami singkat menjadi MKU? Matriks kebalikan umum bagi suatu matriks A, ukurannya M kali N. Lihat, A ini tidak harus persegi. Itu kita lambangkan nanti matriks kebalikan umumnya sebagai G. Dan ukurannya adalah N kali M. Jadi kalau A itu 4 kali 3 misalnya, maka G ukurannya 3 kali 4. Dan G ini adalah sebuah matriks yang kita sebut sebagai matriks kebalikan umum jika berlaku bahwa A dikalikan G dikalikan A sama dengan A. Jadi kalau ada matriks G yang memenuhi persamaan ini, maka G ini kita sebut sebagai matriks kebalikan umum atau generalized inverse bagi A. Notasi lain yang biasa digunakan orang itu adalah A minus. Jadi A ada subscript atau superscript minus. Jadi kalau matriks kebalikan biasa itu menggunakan A inverse seperti A pangkat min 1. Ini untuk matriks kebalikan biasa. Tapi untuk matriks kebalikan umum ini superscriptnya hanya minus begini saja. Ini untuk matriks kebalikan umum. Dan tentu saja untuk A yang persegi dan non singular, jadi A persegi kemudian non singular, matriks kebalikan umum bagi A itu tidak lain adalah A inverse. Karena apa? Karena kalau A kita kalikan A inverse, kita kalikan A, kita tahu bahwa A dikalikan A inverse itu adalah identitas, kemudian kita kalikan A dan ini hasilnya A. Karena A dikalikan A inverse dikalikan A itu hasilnya A, maka A inverse ini tidak lain adalah matriks kebalikan umum bagi A. Jadi sekali lagi, untuk yang non singular maka matriks kebalikan umum itu adalah ya matriks kebalikan biasa. Tapi perlu diingat, kalau matriks kebalikan biasa itu hanya dimiliki oleh matriks persegi dan non singular. Non singular itu determinannya tidak nol. Tapi kalau matriks kebalikan umum ini dimiliki oleh sembarang matriks. Jadi tidak terbatas pada yang persegi dan non singular. Persegi dan non singular. Semuanya bisa kita peroleh matriks kebalikan umumnya. Bagaimana cara mendapatkan matriks kebalikan umum? Yang pertama adalah kita identifikasi dulu berapa pangkat dari A. Jadi misalnya K. Kemudian kita cari anak matriks persegi yang berukuran K kali K yang non singular. Dan itu kita misalkan atau kita notasikan sebagai W. Karena dia non singular, maka tentu kita bisa mendapatkan matriks kebalikannya. Jadi kita notasikan W inverse, kemudian kita transpose W inverse itu, dan kita ganti kemudian unsur pada A dengan unsur pada W inverse transpose tadi pada posisi yang sama dengan posisi anak matriks yang kita gunakan pada nomor 2 tadi. Jadi pada tahapan kedua tadi. Setelah itu unsur-unsur yang lain kita ganti 0, dan kalau sudah, lakukan transpose terhadap matriks yang kita hasilkan pada tahapan nomor 6, dan itu adalah matriks G atau matriks kebalikan umum yang kita cari. Lihat bahwa pada tahap 2 kita bisa mengambil sembarang matriks persegi asalkan ukurannya K kali K dan non singular. Karena setiap orang bisa mengambil matriks yang berbeda, maka matriks G yang dihasilkan juga bisa berbeda. Dan dengan demikian, matriks kebalikan umum itu secara general bersifat tidak unik gitu ya. Kecuali tadi matriks A yang non singular. Jadi kecuali untuk matriks A yang singular cuma satu. Tapi kalau matriksnya A itu sembarang ukurannya dan bukan matriks yang non singular, maka matriks kebalikan umum itu tidak unik. Jadi dari satu matriks A kita bisa menghasilkan banyak matriks G atau matriks kebalikan umum. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat bagaimana mendapatkan
matriks kebalikan umum bagi A ini. Jadi kita mau mencari matriks kebalikan umum bagi A. Bisa diperiksa bahwa determinan A ini akan sama dengan 0. Sehingga tentu saja pangkat dari A ini tidak sama dengan 3. Jadi karena ukurannya 3 kali 3 dan determinannya 0, maka pangkatnya tidak 3. Nah, kita bisa cek kalau misalnya saya ambil anak matriks 2 kali 2, ini yang kita ambil. Jadi lihat, kita ambil anak matriks 2 kali 2 yang nilainya adalah 4, 1, 3, 1. Maka ini determinannya adalah determinan dari matriks di atas ini adalah sama dengan 1. Jadi tidak 0. Karena tidak 0 maka kita bisa mengatakan, oh karena ada matriks ukuran 2 kali 2, anak matriks ukuran 2 kali 2 yang determinan tidak 0, maka pangkat dari A ini sama dengan 2. Karenanya pada tahapan kedua ini, jadi setelah kita tahu pangkatnya sama dengan 2, jadi K-nya ini sama dengan 2, maka kita cari anak matriks yang ukuran 2 kali 2. Jadi misalnya kita ambil yang tadi kita sudah gunakan. Ini adalah anak matriksnya W, kemudian kita cari inverse-nya. Tidak terlalu sulit mencari inverse dari matriks 2 kali 2. Ini adalah matriks inverse-nya, W inverse. Kemudian kita putar atau kita transpose baris menjadi kolom, ini W inverse transpose. Dan setelah itu nilai 1 minus 3 dan seterusnya ini kita masukkan ke A pada tempat yang bersesuaian dengan pada saat kita mengambil W tadi. Jadi ini adalah posisinya, jadi perhatikan posisinya 1 di sini, min 3, min 1, dan 4. Sama dengan posisi pada saat kita bicara tadi ketika mengambil matriks W. Sementara unsur yang lain kemudian kita ganti dengan 0. Jadi ini adalah tahap yang nomor 6 pada algoritma kita. Setelah itu tahap terakhir adalah matriks yang kita hasilkan ini kemudian kita transpose. Dan hasil dari putaran atau transpose matriks ini adalah matriks kebalikan umum bagi A. Demikian penjelasan mengenai matriks kebalikan umum dan bagaimana cara mendapatkannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.